Kisah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, seorang alim Nusantara yang jadi imam dan khatib di Masjidil Haram. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi berasal dari negeri Koto Gadang, kini bagian dari Agam, Sumatera Barat. Sebagai seorang ulama perintis ilmu, dirinya termasuk sukses mencetak dai-dai cemerlang. Sejumlah muridnya di kemudian hari menjadi pelopor kemajuan Islam di Indonesia. Ada dua pendapat tahun kelahirannya. Menurut Buya Hamka, sosok tersebut lahir pada 1860. Sementara itu, Deliar Nur menyebut sang tokoh kelahiran tahun 1855. Keluarga besar sang syekh juga termasuk kaum berada. Penduduk Koto Gadang menyebut mereka sebagai Rangkayu, yang berarti orang kaya. Karena itu, mereka mampu membiayai pendidikan Ahmad sampai berangkat ke Tanah Suci. Kisah perantauannya ke Kota Suci bermula ketika usianya masih 11 tahun. Bersama ayahnya, Ahmad muda menunaikan ibadah haji. Di kota kelahiran Rasulullah SAW, terdapat kediaman milik pamannya yang juga saudagar Minangkabau sukses, Abdul Ghani. Jaringan bisnisnya menjangkau bukan hanya tanah Arab, melainkan juga hingga negeri Belanda. Rumah sang paman lalu menjadi tempat persinggahan bapak dan anak ini. Setelah tuntas beribadah haji, Ahmad dengan dukungan ayah dan pamannya memutuskan untuk bermukim di Mekah. Tujuannya ialah meneruskan belajar ilmu agama Islam. Kemudian bapaknya kembali ke tanah air. Seorang gurunya, Syed Dahlan, terkesan dengan kecerdasan Ahmad. Sang guru memiliki sahabat dari kalangan suku Kurdi, yakni seorang pedagang kaya bernama Syekh Saleh. Saudagar itu memiliki toko buku Babus Salam di Mekah. Ahmad sering menghabiskan waktu luang di sana untuk membaca dan membeli buku-buku. Lama-kelamaan, Syekh Saleh juga seperti Syed Dahlan, bersimpati kepada anak muda ini. Tepatnya 10 tahun sejak mulai belajar di Mekah, Ahmad lalu menikah dengan seorang putri pedagang tersebut, Khadijah. Seluruh biaya mahar dan pernikahan disediakan Syekh Saleh sebagai bukti rasa gembiranya memiliki menantu seorang alim. Sejak menjadi menantu Syekh Saleh, reputasi Ahmad kian berkibar. Orang-orang Arab khususnya di Mekah pun menaruh hormat padanya. Padahal kala itu orang-orang Nusantara disebut Jawi yang baru datang menimba ilmu di Tanah Suci acap kali disepelekan. Ketika sang istri Khadijah meninggal dunia, ayah mertuanya Syekh Saleh membawa Syekh Ahmad untuk dikenalkan dengan seorang ulama senior Mekah, Syekh Syarif Aun Ar-Rafiq. Akhirnya ia diizinkan untuk ikut mengajar di Masjidil Haram. Tentu saja, taraf keilmuan Ahmad Khatib tentang ilmu-ilmu agama, utamanya fikih mazhab Syafi'i, turut membuka kesempatan itu. Buya Hamka dalam bukunya Ayahku mengisahkan bagaimana Ahmad Khatib pada akhirnya didaulat menjadi seorang imam besar Masjidil Haram. Mulanya datang bulan suci Ramadan, Syekh Syarif Aun Ar-Rafiq menggelar acara buka puasa bersama. Momen ini turut dihadiri para pembesar Makkah, termasuk mertua Ahmad Khatib, Syekh Salih Ar-Qurdi. Masuk waktu maghrib, seluruh hadirin ikut santap iftar. Usai itu mereka hendak menunaikan sholat berjamaah. Tuan rumah yang juga guru besar Masjidil Haram itu bertindak sebagai imam. Tanpa sengaja, kala memimpin sholat maghrib berjamaah itu, Syarif Aun Ar-Rafiq membacakan suatu ayat Al-Quran secara keliru. Ahmad yang ikut sebagai jemaah di belakangnya spontan membetulkan bacaan yang keliru itu. Usai sholat maghrib, perasaan hadirin campur aduk lantaran ada seorang Jawi yang mengoreksi bacaan Al-Quran tokoh sekaliber Syekh Syarif Ar-Rafiq. Ternyata sang imam mengakui kekeliruannya tadi dan mengapresiasi koreksi dari Ahmad. Dia pun memuji kefasihan lidah Ahmad dalam melafalkan ayat Al-Quran.
Penghargaan Syarif Aun Ar-Rafiq tidak sampai di sana. Beberapa hari setelahnya, atas usulan tokoh tersebut, Ahmad didaulat menjadi imam dan kemudian khatib mazhab fikih Syafi'i di Masjidil Haram. Sejak saat itu, kala usianya 38 tahun, alim Minang ini berhak atas gelar syekh. Buku Cahaya dan Persatuan karya Dandang A. Dahlan merangkum silsilah keluarga Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ia berasal dari kalangan terhormat di ranah Minang. Ayahnya bernama Abdul Latif, ibunya Limbak Urai, adalah putri alim paderi terkemuka yakni Tuanku Nan Renceh. Abdul Latif memiliki kakek bernama Tuanku Abdul Aziz, seorang ulama Koto Gadang yang pernah berjuang dalam Perang Paderi. Imam Masjidil Haram bermazhab Syafi'i ini memiliki paman bernama Sultan Muhammad Salim yang merupakan ayah kandung Masyhudul Haq, lebih dikenal sebagai Haji Agus Salim. Tokoh ulama dunia asal Minang, kelahiran dari Minang, yang menjadi maha guru dari para ulama-ulama kita di tanah suci kota Mekah, juga para ulama-ulama yang datang dari sekitaran wilayah Arab, termasuk dari Mesir di Afrika Utara dan beberapa negara-negara yang lainnya. Mereka belajar pada seorang alim yang bukan dilahirkan di Arab, bukan berasal dari wilayah Arab, tapi lahir dari tanah Minang, di Minangkabau, di Kota Pulau, lahir pada tanggal 24 Juni tahun 1860, diberi nama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi.